ibadah hari ini. Tapi sebelumnya dengarkan peraturan ibadah kita dulu ya. Peraturan pertama, sebelum memulai ibadah, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Peraturan kedua, selama ibadah tidak boleh makan, ngobrol, dan bermain. Peraturan ketiga, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Sebelum memulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kakak percaya suara kalian pasti bisa lebih kencang lagi ya kan Kak Spencer? Benar, harusnya bisa lebih semangat, kita coba lagi ya. Shalom adik-adik. Sekarang Kak Stella mau sapa yang perempuannya dulu. Mana adik-adik yang perempuan, angkat tangannya. Wah, siap adik-adik yang perempuan? Shalom adik-adik yang perempuan. Nah, sekarang yang laki-laki Kak. Yang laki-laki jangan mau kalah nih. Coba yang laki-laki angkat tangannya. Shalom adik-adik yang laki-laki. Wow, luar biasa. Adik-adik, siapa yang lagi semangat untuk memuji Tuhan? Boleh angkat tangannya? Semuanya pasti semangat Pasti buat ya. memuji Tuhan Kak. Oke, yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Dan hari ini kita mau menari buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita tepuk tangan. Semuanya boleh tepuk tangannya. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Muter. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Sekali lagi, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Semua menari. Bukan menari, bukan menari, Bukan menari seperti daun menari. Muter yuk. bukan menari, bukan menari. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang lebih keras lagi. Haleluya. Oke, coba dong sekali lagi kakak mau dengar suaranya, katakan haleluya. Oke, semuanya boleh silakan duduk. Boleh tarik nafasnya. Tarik nafasnya lagi. Oke, tadi Kak Stella lihat bahwa adik-adik semuanya semangat puji Tuhan.
Semuanya menari buat Tuhan. Semuanya keluarin suara buat Tuhan. Sekarang adik-adik kita mau sembah Tuhan. Kakak percaya bahwa adik-adik di sini juga bisa lebih lagi buat Tuhan. Siapa yang mau lebih lagi buat Tuhan, angkat tangannya. Oke, yuk sekarang adik-adik boleh duduk yang manis. Enggak lihat kiri kanannya lagi. Kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan sikap kita yang terbaik untuk datang sama Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sama-sama angkat tangannya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Lebih sungguh lagi. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sekali lagi yuk kita mau bilang, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu Engkau. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari sama-sama adik-adik kita mau sembah Tuhan. Tutup matamu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. We worship you, Jesus.
Adik-adik boleh bangkit berdiri dan angkat kedua tanganmu sama-sama kita mau katakan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Sekali lagi katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kami rindu Engkau. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Sekali lagi ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Adik-adik semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau pada hari ini kami masih boleh memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah segala pujian kami, segala penyembahan kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu, ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dan kami boleh lakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Sore Bre. Sore Bet. Oh udah mau ganti shift ya? Iya, ini sekarang kan giliran saya. Oh oke. Jadi gimana tadi pagi, ada yang perlu dilaporkan nggak? Kalau dari pagi, siang, sore sini nggak ada apa-apa sih, semuanya baik-baik aja. Aman aja ya? Iya aman. Kalau gitu, ini laporan pengawasan hari ini ya, aku serahin ke kamu. Kalau gitu aku serahin shift malam aku ke kamu ya. Oke deh kalau gitu, thank you Bre. Oke baik, salam kerja Bet. Wah, udah jam 11 nih, waktunya patroli ini. Loh, itu ada suara apa itu? Siapa itu? Kamu maling ya? Apa ini? Loh, kamu Andre? Bukan. Kamu ngapain Dre di sini Dre? Apa sih? Kamu jangan-jangan mau ngambil barang museum ya? Hah? Enggak kok. Mending kamu jujur aja deh. Kalau enggak ini saya laporin ya. Iya, tapi ya awas aku laporin ya. Loh, justru kalau kamu nggak mau dilaporin, kamu jangan mencuri dong. Ya tapi kan aku butuh. Ya, mau butuh bagaimanapun juga mencuri itu salah, Dre. Tuhan Yesus juga mengajarkan untuk kita berbuat baik, bukan untuk mencuri. Lagi pula ya, Dre, kalau misalnya kamu mencuri begini, yang ada kamu kehilangan pekerjaan kamu. Terus kamu mau dapat uang dari mana lagi, Dre? Ya, lagian aku harus gimana lagi? Mau bagaimanapun juga, Dre, mencuri itu bukan pilihan kamu. Kamu tuh harus bekerja keras
berdoa dan berharap sama Tuhan Yesus, pasti kasih jalan deh, Dre. Baiklah, aku akan berdoa dan mengandalkan Tuhan dari sekarang. Makasih ya, Bro. Gitu dong, Dre. Semangat ya. Ya. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan drama tentang security yang ada di museum kan? Bagaimana security yang junior memiliki keberanian untuk menegur security yang lebih senior. Ia berani menyampaikan kebenaran karena ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah adik-adik mau tidak memiliki keberanian untuk memberitakan firman Tuhan? Yuk kita dengarkan kisah berikut. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat dan orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Banyak orang Yahudi yang mendengarnya tercengang dan heran karena orang-orang percaya itu adalah orang-orang Galilea. Namun mereka berkata-kata dengan bahasa lain tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ada orang-orang yang menyindir bahwa mereka yang berkata-kata itu sedang mabuk anggur. Kemudian bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul dan dengan suara yang nyaring ia berkata bahwa orang-orang ini tidak mabuk. Tapi inilah yang sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yoel. Bahwa akan terjadi di hari-hari terakhir Allah mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Yesus telah disalibkan, namun Allah telah membangkitkan Yesus dari serangan maut. Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maka dicurahkannya apa yang orang-orang lihat dan dengar saat itu. Peristiwa ini yang kita kenal dengan peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Petrus dengan semangat dan berani memberitakan kebenaran firman Tuhan karena ia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang yang mendengarkannya sangat terharu dan bertanya kepada Petrus dan rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat?" Petrus menjawab untuk mereka semua bertobat dan hendaklah memberi diri untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Sehingga mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Tercatat dalam Alkitab bahwa pada hari itu juga setelah mendengar khotbah Petrus, ada kira-kira 3.000 jiwa memberi diri untuk dibaptis dan mereka bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Wow, banyak banget ya adik-adik. Tapi ini bukan hasil usaha Petrus, tapi Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada Petrus untuk menyatakan kebenaran bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang menjadi juru selamat kita umat manusia. Nah adik-adik, kakak mau memperagakan bagaimana kalau adik-adik seperti balon ini. Kalau dilihat ya, nih balon ini letoy kan ya, tuh. Dia benar-benar bisa goyang-goyang. Nah coba kalau kita tiup, ya sampai balon ini terisi penuh oleh angin. Anggapannya ya adik-adik, balon ini kalau kita lihat sudah diisi oleh angin, dia udah keras. Dan dia itu udah gak letoy-letoy lagi kayak balon yang ini. Nah jadi ya adik-adik kalau kita ibaratkan, adik-adik dipenuhi oleh Roh Kudus, nah semakin lama semakin besar dan kuat. Nah semakin lama kita lihat nih balon ini. Balon ini kan kalau sudah diisi oleh angin, balon ini akan menjadi keras. Seperti adik-adik juga. Jika adik-adik diisi dengan Roh Kudus, maka adik-adik akan menjadi kuat. Nah adik-adik sama seperti kita. Kalau kita hidup penuh dengan Roh Kudus, kita akan menjadi prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, berani dan gak letoy. Apakah adik-adik mau seperti Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Nah, apakah adik-adik milik keberanian untuk memberitakan firman Tuhan? Kita semua pasti bisa. Karena kita juga murid-murid Tuhan Yesus. Murid Yesus harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama, percaya 100% bahwa Yesus adalah juru selamat kita yang hidup. Karena ia sudah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya.
Yang kedua, membuka hati untuk menerima Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan yang terakhir adik-adik, taat dan setia melakukan firman Tuhan. Nah, kakak yakin adik-adik pasti bisa melakukannya. Sekarang saatnya kita ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita ulangi sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah adik-adik, yuk kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu. Ya Bapa, kami berdoa, pimpinlah kami ya Bapa, sehingga kami dapat dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat memiliki keberanian-keberanian untuk memberitakan firman-Mu ya Bapa. Berikan kami keberanian seperti Petrus ya Bapa, sehingga kami dapat memberitakan firman-firman-Mu kepada kerabat-kerabat kami, teman-teman kami, dan juga sekitar kami. Kami serahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, biarlah penyertaan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kini tiba saatnya kita Bible Quiz. Kita mulai dari kelompok pertama, yaitu dari toddler Little Blessing sampai sekolah minggu kelas kecil. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Judul firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus memberikanku A. Kekuatan, B. Keberanian. Jawaban yang benar adalah B. Keberanian. Pertanyaan kedua. Dalam kisah firman hari ini, siapakah yang semangat dan berani memberitakan firman Tuhan? A. Petrus, B. Yudas. Jawaban yang benar adalah A. Petrus. Pertanyaan ketiga. Orang yang percaya berkata-kata dalam bahasa lain karena dipenuhi oleh A. Malaikat Tuhan, B. Roh Kudus. Jawaban yang benar adalah B. Roh Kudus. Lanjut ke kelompok kedua, yaitu dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Pertanyaan pertama. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab A. Lukas, B. Markus, C. Kisah Para Rasul. Jawaban yang benar adalah C. Kisah Para Rasul. Pertanyaan kedua. Apa yang Petrus katakan supaya dilakukan oleh orang-orang yang mendengar khotbah Petrus? A. Bertobat dan dibaptis, B. Pergi dan mengabarkan Injil, C. Pergi dan menjadi saksi. Jawaban yang benar adalah A. Bertobat dan dibaptis. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Ada berapa kira-kira jumlah jiwa yang ingin dibaptis setelah mendengar khotbah Petrus? A. 1000 jiwa, B. 2000 jiwa, C. 3000 jiwa. Jawaban yang benar adalah C. 3000 jiwa. Pertanyaan keempat. Jika kita ingin seperti Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita harus A. Percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, B. Membuka hati untuk menerima Roh Kudus, C. A dan B benar. Jawaban yang benar adalah C. A dan B benar. Pertanyaan kelima. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat hafalan tersebut terdapat di A. Kisah Para Rasul 1 ayat 7, B. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, C. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Jawaban yang benar adalah B. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Wah, teman-teman pasti dapat menjawab semua pertanyaan Bible Quiz dengan benar. Jangan lupa minggu depan disimak dengan baik juga ya firman Tuhannya. Sampai jumpa.
Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas ibadah hari ini. Kiranya firman-Mu dapat tertanam di hati kami. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia agar terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi global, serta penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kami berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi dan Wakil Presiden kami Pak Maruf Amin beserta jajarannya. Berikan roh takut akan Tuhan dan berikan hikmat untuk memimpin negara Indonesia. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Opa Niko dan gembala kami Opa Yanto agar dipakai oleh Tuhan penuaian jiwa yang terbesar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tim medis yang merawat pasien COVID-19. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberi mereka kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya oleh bilur-bilur darah-Mu mereka boleh disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik, kita angkat tangan kita terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. Bersama manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.